Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke dosa besar yang pertama, yaitu syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala mengawali penyebutan daripada dosa-dosa besar dalam kitabnya ini dengan syirik? Karena syirik berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dosa-dosa di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali penyebutan tentang kesyirikan. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq." Katakanlah, kemarilah, aku akan membacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Allah tusyriku bihi syai'ah, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut akan kemiskinan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa itu syirik? Syirik adalah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik itu adalah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang khusus bagi Allah. Apa perkara yang khusus bagi Allah? Perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dari rububiyahnya. Rububiyah itu apa, Pak? Rububiyah itu adalah kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam ini. Hanya Allah yang memberikan rizki, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan. Maka ketika ada orang yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam ini, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Contohnya adalah misalkan orang-orang yang meyakini bila penunggu pantai selatan misalkan, ya, dia meyakini adanya penunggu pantai selatan, kemudian kalau penunggu ini tidak diberi sesembahan, sembelihan kerbau atau sajen atau yang lainnya, maka akan terjadi malapetaka yang besar. Ini syirik atau bukan? Ini kesyirikan, ya, karena dia meyakini ada selain Allah yang mengatur alam ini, ya. Kemudian
Yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala juga adalah dalam uluhiyahnya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi. Maka apabila ada orang yang dia beribadah kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada apa? Kesyirikan. Dan ibadah itu jangan kita fahami hanya salat, hanya sujud, ya, hanya berdoa, tapi ibadah itu sangat banyak sekali. Apalagi di sini sudah dipelajari ya kitab tauhid, nanti akan disebutkan berbagai macam ya bentuk-bentuk daripada ibadah. Ya. Di antara ibadah itu adalah takut, di antara ibadah itu adalah sembelihan. Maka apabila ada orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia jatuh kepada apa? Kesyirikan. Dan di negeri kita ini banyak sekali orang-orang yang melakukan demikian, yaitu menyembelih namun tidak ditujukan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ibadah sembelihan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sembelihan itu ada dua. Yang pertama adalah sembelihan yang bukan ibadah. Yang kedua, sembelihan yang merupakan ibadah. Sembelihan yang bukan ibadah itu contohnya apa? Sembelihan yang bukan ibadah. Sembelihan yang bukan ibadah itu contohnya adalah sembelihan yang kita akan makan dagingnya, atau untuk kita suguhkan kepada tamu, atau sembelihan yang tujuannya adalah untuk kita jual. Maka ini bukan sembelihan yang ibadah. Sembelihan yang bukan ibadah ini harus memenuhi yang pertama adalah kita menyembelihnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika ada orang yang menyembelih dengan sembelihan ini, yaitu sembelihan yang bukan ibadah, kemudian dia menyembelihnya itu dengan menyebut nama selain Allah. Syirik atau bukan? Ya, Bismi Isa misalkan dia mengatakan demikian, dengan menyebut nama Isa dia sembelih. Syirik atau bukan? Syirik. Syiriknya besar atau kecil? Syirik besar atau kecil? Ya, syiriknya adalah disebutkan syirik asgar. Ya, syiriknya adalah syirik kecil. Ya, sebagaimana yang bisa antum nanti pelajari dalam kitab tauhid. Ya, di situ disebutkan ya karya daripada Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah, bahwasanya syirik yang demikian adalah syirik kecil, sebagaimana seorang ketika dia bersumpah menyebut nama selain Allah. Adapun yang kedua, sembelihan yang merupakan ibadah. Sembelihan yang merupakan ibadah, seperti contohnya adalah berkurban, atau sembelihan yang ibadah itu biasanya sembelihan yang dipersembahkan untuk mengagungkan, yang biasanya sembelihan tersebut tujuannya hanya untuk mengalirkan darah, bukan untuk diambil dagingnya. Ini sembelihan yang merupakan ibadah, yang biasanya untuk persembahan, ya, untuk mengagungkan. Maka ketika sembelihan yang merupakan ibadah ini ditujukan untuk selain Allah, seperti ditujukan untuk jin, atau ketika dia mau membangun jembatan, biasanya apa? Nyembelih untuk ya penunggu daripada tanah tersebut atau penunggu daripada hutan tersebut, maka ini adalah sembelihan yang syirik, dan syiriknya adalah apa? Kecil atau besar? Syiriknya adalah syirkul akbar. Sekalipun ketika dia menyembelihnya itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, namun sembelihannya dia tujukan untuk selain Allah, maka dia jatuh kepada apa? Kesyirikan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syirik itu ada dua. Yang pertama adalah syirkul akbar, dan yang kedua adalah syirkul asghar.
syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti contohnya tadi, orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, yang bernadar untuk selain Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah syirkul asgar. Ini tidak menjadikan pelakunya itu keluar daripada Islam, tapi dia sekalipun disebut dengan syirik kecil, namun dia masuk ke dalam dosa besar. Di antara contoh daripada syirik kecil apa? Yaitu riya, kemudian bersumpah atas nama selain Allah, juga memakai jimat. Ini adalah contoh-contoh daripada syirik kecil. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa bahaya daripada kesyirikan? Apa bahayanya syirik? Bahaya syirik itu ada 3. Yang pertama adalah terhapus amalannya, ya, amal salehnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad, ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya, artinya amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan sangat banyak sekali. Seandainya aku menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk. Seluruh amal salehmu akan apa? Terhapus. Artinya misalkan ada orang yang dia ibadahnya sangat luar biasa, umroh mungkin sudah berkali-kali, karena dia orang yang memiliki harta, sehingga umroh setahun mungkin 3 kali atau 4 kali, hajinya juga udah lebih daripada 1 kali, sedekahnya juga sangat banyak sekali, ibadahnya, baca Qur'annya, ya. Namun di penghujung hayatnya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun rumah yang besar, kemudian dia di situ menyembelih kerbau, namun sembelihannya tersebut bukan ditujukan untuk Allah, tapi ditujukan untuk penunggu daripada tanah tersebut misalkan, maka dia jatuh kepada kesyirikan, dan seluruh amal saleh yang dia kerjakan itu apa? Terhapus seluruhnya. Semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia taubat, amal soleh yang sudah terhapus ini bisa kembali lagi atau tidak? Ya, kalau dia sudah bertaubat, ya, amal solehnya bisa kembali lagi atau tidak? Ya, bisa kembali lagi, atau dia akan mulai dari nol? Bisa atau tidak? Bisa kembali. Ya, kalau dia tidak taubat baru hangus. Tapi kalau dia taubat, maka amal saleh yang sudah terhapus tadi akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya adalah ketika sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mengatakan, dahulu kami adalah orang-orang yang ketika masih musyrik itu banyak melakukan kebaikan, ya. Kami menyembelih onta, kemudian kami bagi-bagikan, ya. Kami juga memerdekakan budak. Apakah amal-amal saleh yang kami kerjakan ketika kami musyrik itu kami bawa juga ketika kami masuk ke dalam agama Islam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aslam ta'ala ma salafa min khair. Engkau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dulu engkau kerjakan. Kemudian bahaya syirik yang kedua adalah bahwa dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang yang berzina, kemudian belum sempat taubat, keluar dari tempat zina, dia keserempet mobil dan meninggal dunia di tempat, maka orang ini masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia tidak bertaubat.
Atau misalkan ada orang yang dia mabuk minum khamar, kemudian ya dia mungkin tawuran atau dia jalan karena oleng akhirnya ketabrak mobil dan meninggal di tempat, maka orang ini masih ada kemungkinan untuk apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut ahli sunnah wal jamaah, para pelaku dosa besar maka dia tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghufira lahu. Bisa jadi Allah akan mengazabnya, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Tapi kalau dosa yang dia kerjakan itu adalah dosa syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bahaya daripada apa? Kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan. Artinya kalau dosa syirik ini seorang itu dia tidak apa? Bertaubat. Kalau seandainya dia adalah dahulu pelaku kemusyrikan, kemudian sebelum matinya dia sempat bertaubat kepada Allah, maka taubatnya apa? Diterima. Ini kita berbicara orang yang dia tidak sempat untuk apa? Bertaubat. Kalau dosa zina atau dosa-dosa besar yang lainnya, maka masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kesyirikan, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian bahaya syirik yang ketiga adalah menjadikan seorang itu dia kekal di dalam neraka. Jadi kalau pelaku zina, orang yang minum khamar atau dosa-dosa besar yang lainnya, ada kemungkinan ya dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia tidak akan kekal di dalam neraka. Setelah bersih dosa-dosanya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Namun bagi orang yang melakukan kesyirikan, maka dia akan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan haramkan baginya surga. Inilah bahaya daripada kesyirikan ya, yang harus kita pahami supaya kita berusaha untuk menjauhi yang namanya kesyirikan, terutama syirkul akbar. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa bahaya syirik di dunia? Bahaya syirik di dunia adalah diantaranya menjadikan seorang itu mendapatkan musibah dan malapetaka. Kemudian yang kedua adalah bahaya syirik di dunia adalah menjadikan seorang itu dia tidak tenang hidupnya. Sebaliknya orang yang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia hidupnya tenang, aman, nyaman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini apa? Kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Karena ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat mereka mengatakan, siapakah di antara kami yang tidak melakukan kezaliman wahai Rasul? Ya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Sebagaimana Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, ya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maka dalam ayat ini, siapa yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak akan tenang.
tidak akan nyaman. Contohnya misalkan orang yang suka pakai jimat, ya. Jimat merupakan kesyirikan. Ketika dia keluar rumah lupa bawa jimat, tenang atau tidak, Pak? Ya. Dia nggak akan tenang. Aduh, jimat ketinggalan lagi, gimana nanti kalau ada orang jahat dekati saya, ya. Bagaimana nanti kalau saya didekati, bagaimana kalau saya nanti dicopet, bagaimana kalau saya nanti ditusuk. Dia perasaannya tidak apa? Tidak tenang. Ketika dia datang ke warungnya, ke tokonya, lupa bawa jimat, juga nggak tenang perasaannya. Gimana ini, saya sudah masak sayur 1 panci, nasi juga 2 panci. Gimana kalau nanti tidak datang apa? Pembeli, karena lupa bawa apa? Jimat. Kemudian juga orang yang tatoyur. Tatoyur itu apa? Tatoyur itu adalah beranggapan sial. Misalkan dia nginap di hotel, ternyata hotelnya itu nomor 13. Nyaman atau tidak dia tinggal di kamar tersebut, Pak? Dia nggak akan nyaman. Aduh, sial nggak ya? Sial nggak ya? Kebetulan sial beneran. Ya misalkan, tuh kan ini gara-gara apa? Gara-gara saya tinggal di kamar nomor 13. Akhirnya dia protes, ya datang ke resepsionis minta supaya kamarnya apa? Diganti. Padahal kesialan yang dia dapatkan itu merupakan apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan saya ketika kuliah tinggal di kamar di asrama nomornya 13. Ya alhamdulillah selama tinggal 4 tahun tidak ada apa? Tidak ada kesialan, tidak ada hal-hal yang istilahnya yang saya tidak sukai. Aman-aman saja. Maka orang yang suka melakukan kesyirikan, dia tidak akan merasakan apa? Kenyamanan. Contohnya misalkan ketika dia naik mobil, daerah tersebut kalau lewat harus klakson. Ada nggak, Pak? Daerah-daerah yang kalau kita lewat harus klakson. Tandanya minta izin sama penunggu daerah tersebut. Ketika misalkan dia nyupir lupa klakson, nyaman atau tidak dia melanjutkan perjalanan? Dia nggak akan nyaman, dia gelisah, ketakutan. Ya tadi karena apa? Karena ya dia melakukan kesyirikan, punya keyakinan-keyakinan yang lain. Ya, tapi kalau orang itu dia bertauhid, dia akan tawakal, dia serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada kisah ya di Mesir, sopir yang bertauhid ya dan penumpang yang dia punya keyakinan-keyakinan demikian. Ketika penumpang ini sudah naik, sopir mau jalan, ada pengemis datang, ya, minta-minta. Ternyata ya tidak dikasih. Kemudian pengemisnya ini menyebut nama wali-wali, ya demi Badawi, demi disebut nama wali-wali. Abdul Qadir Jailani, saya minta kepada Anda. Maka sopirnya mengatakan, tadi nggak syirik aja nggak saya kasih, apalagi sekarang apa? Syirik, bawa nama wali. Ketika tidak dikasih, penumpangnya ketakutan. Wah, celaka sudah kita. Harusnya kamu apa? Kasih. Dia sudah menyebut nama-nama itu, kamu harus apa? Kasih. Karena menurut keyakinan di tempat tersebut, kalau sudah disebut nama-nama itu kok kita nggak kasih, maka akan terjadi musibah dan malapetaka. Jadi sepanjang jalan sopirnya ketakutan, ya penumpangnya ketakutan, tapi sopirnya apa? Tenang-tenang saja. Udah kita jalan. Tadinya sudah mau turun penumpangnya ketakutan, ya. Tapi sopirnya tetap melanjutkan perjalanan dan alhamdulillah sampai di tujuan dengan apa? Selamat. Inilah musibah ketika seorang itu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya tidak akan tenang. Kemudian bahaya syirik di dunia juga diantaranya adalah menghapus cahaya fitrah manusia. Menghapus cahaya fitrah manusia. Padahal setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Setiap yang lahir itu dia terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Ya, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ya, atau yang lainnya. Maka kesyirikan itu dapat menghapus cahaya fitrah manusia. Contohnya misalkan
ya, orang-orang itu dia menyembah kepada hewan-hewan, ya, menyembah kepada sapi atau yang lainnya, ya, yang ini sudah tidak searah dengan apa? Fitrah manusia. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa penyebab daripada kesyirikan? Di antara sebab daripada kesyirikan adalah permainan syaitan, ya, permainan syaitan. Kemudian yang kedua adalah tamaknya manusia, karena ketamakan manusia. Apa maksudnya? Syirik itu diantara penyebabnya adalah karena tamaknya manusia. Di antaranya adalah ketika orang-orang melihat, misalkan di sebuah negeri itu orang-orangnya mengagungkan kuburan orang-orang saleh, maka dijadikanlah mereka ini yang tamak kuburan-kuburan tersebut dijadikan bisnis. Benar nggak Pak? Ya, dijadikan siapa yang mau doanya dikabulkan atau ibadahnya bisa lebih khusyuk, maka silakan beribadah di kuburan ini, di kuburan itu. Bahkan sebagian mereka menjadikan kuburan yang tidak ada orangnya di dalam, kemudian ditulis ini kuburan wali fulan, ya. Bahkan lebih ininya lagi, dibuat kuburan tersebut seolah-olah, ya, memiliki keajaiban, yaitu kuburannya bisa gerak-gerak sendiri, padahal disebutkan dari jarak berapa meter itu ada yang mompa itu tanahnya sehingga goyang-goyang, ya. Padahal di dalamnya tidak ada apa? Tidak ada penghuninya. Kemudian penyebab yang berikutnya daripada kesyirikan adalah adanya ulama-ulama su, ya. Ulama-ulama yang menyuruh kepada kesesatan, yang menyuruh kepada kesyirikan. Kemudian di antara penyebab kesyirikan adalah berlebihan terhadap orang-orang saleh. Berlebihan terhadap orang-orang saleh. Ini yang kebanyakannya, ya. Ketika seorang itu terlalu berlebihan dengan orang-orang saleh, dengan kiai-kiai, dengan ulama-ulama, maka jatuhlah orang itu kepada apa? Kesyirikan. Kita bisa lihat sejarah. Awal penyebab syirik itu apa? Karena terlalu berlebihan terhadap orang-orang saleh. Yang ini terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Awalnya dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh, itu semua orang berada di atas tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai di zaman Nabi Nuh ada orang-orang saleh yang disebutkan dalam surat Nuh. Siapa saja mereka? Ya. Wad dan Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Ya. Ini orang-orang saleh. Ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka ini meninggal dunia, datang generasi berikutnya. Generasi berikutnya didatangi oleh syaitan-syaitan, dibisiki, dirayu, dikatakan ini dahulu hidup, ya, orang-orang saleh, Wad dan Suwa, Yagud, Ya'uq, Nasr. Coba kalian buatkan patung-patung untuk mereka. Buatkan gambar-gambar untuk apa? Mereka. Syaitan ketika nyuruh buat patung-patung orang saleh ini, ketika itu syaitan tidak nyuruh mereka untuk apa? Menyembah. Karena syaitan itu dalam menggoda manusia juga dia sabar dan bertahap, ya. Jadi pelan-pelan. Disuruh buat patung untuk apa? Bagus rayuan syaitan ini. Ya. Disuruh buat patung, ya, letakkan patung ini di tempat ibadah kalian, supaya nanti kalian kalau lihat patung tersebut, kalian teringat dengan ibadahnya mereka, yang membuat kalian termotivasi untuk juga semangat dalam apa? Beribadah. Bagus atau tidak, Pak? Ya, bagus. Inilah bujuk rayu apa? Syaitan. Jadi dibuatlah patung-patung tersebut, yang tujuannya bukan untuk disembah, tapi tujuannya hanya untuk memotivasi mereka untuk apa? Beribadah yang sama dengan
orang-orang soleh yang sudah meninggal tersebut. Generasi pertama ini kemudian meninggal. Datang generasi berikutnya yang mereka tidak memiliki ilmu, dibujuk rayu oleh syaitan. Dulu ya, nenek moyang kalian buat patung-patung ini ya, itu mereka apa? Sembah. Akhirnya disembahlah patung-patung apa? Tersebut. Ini ya kesyirikan yang pertama, penyebabnya apa? Yaitu terlalu berlebihan terhadap orang-orang saleh. Dan kita lihat juga bagaimana orang-orang Yahudi yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Siapa Uzair ini? Uzair ini juga adalah orang soleh. Jadi Uzair itu bukan sembarangan manusia juga ya, tapi dia adalah ya sebagai orang soleh, sekalipun dia bukan nabi. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Bisa kita lihat Uzair itu dalam surat Al-Baqarah ayat 259 kalau tidak salah. Tentang Uzair ini para ahli tafsir menyebutkan orang tersebut adalah Uzair. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi Allahu hadhihi au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ketika ada seorang yang melewati sebuah kampung yang temboknya itu mau roboh, kemudian orang ini mengatakan, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ya ini semua? Jadi orang-orangnya pada mati, maka dia mengatakan ya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ini semua? Kemudian orang ini, yaitu yang disebutkan oleh para ahli tafsir, yaitu Uzair, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah diwafatkan, dia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditanya oleh Allah, "Qala kam labith?" Ya, berapa lama engkau tinggal berapa lama engkau tidur? Maka dia mengatakan, "Qala labithtu yauman aw ba'da yaum." Saya itu tidur hanya 1 hari atau setengah hari. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala bal labithta mi'ata am. Engkau itu sudah tidur selama 100 tahun. Artinya kamu tuh dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Maka lihatlah kepada makananmu, minumanmu ya, yang belum tersentuh. Wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Dan lihatlah kepada himarmu yang sudah menjadi tulang belulang karena sudah 100 tahun dimatikan oleh Allah ya. Dan kami akan jadikan engkau sebagai tanda-tanda kebesaran kami di hadapan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wandur ilal idhami kaifa nunshiduha tsumma naksuha lahma ya. Kemudian Uzair diperintah oleh Allah, lihat kepada tulang belulangnya. Jadi ada yang menyebutkan Uzair ini pertama kali dibangkitkan oleh Allah ketika dia sudah mati 100 tahun itu. Yang dibangkitkan pertama kali adalah matanya. Jadi dia melihat tubuhnya itu masih berupa tulang apa? Belulang. Nah kemudian lihat kepada tulang-tulangmu. Kaifa nunshidu, bagaimana kami susun dia kembali. Ya, summa naksuha lahma. Kemudian kami balut tulang tersebut dengan apa? Dengan daging ya, jadi disebutkan ini adalah apa? Uzair. Setelah Uzair dibangkitkan kembali oleh Allah, maka Uzair pulang ke rumahnya. Ketika dia pulang ya, dia ketemu sama cucu-cucunya. Kemudian dia mengatakan, saya Uzair. Orang-orang gak percaya Uzair itu sudah mati 100 tahun yang lalu. Ternyata di sana ada nenek-nenek yang dia kenal dengan Uzair, dengan tanda-tandanya. Maka dilihat, ternyata benar dia adalah apa? Uzair. Kemudian setelah itu dia naik ke atas gunung. Dia pernah menyimpan Taurat ya di atas gunung ketika terjadi serangan banyak ulama-ulama ketika itu yang terbunuh. Maka ketika digali ya ternyata Tauratnya ini sudah apa? Sudah banyak yang terhapus. Namun kemudian
Uzair ternyata bisa ya menyebutkannya. Ya, Taurat itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzair ini hafal apa? Hafal Taurat yang bisa ya membuat tulisan tersebut ada kembali, artinya ditulis ulang dengan hafalan dari Uzair. Maka dari situlah orang-orang Yahudi menganggap bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Ya, jadi Uzair ini sebagai orang saleh yang kemudian dijadikan sama orang-orang Yahudi sebagai anak Allah. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, dijadikan oleh orang-orang Nasrani sebagai anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebab dari kesyirikan adalah terlalu berlebihannya orang-orang terhadap orang-orang saleh. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membuat penangkal agar dirinya tidak dikultuskan. Ya. Sebagaimana yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memuji beliau terlalu berlebihan. Jadi udah jauh-jauh hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk memuji beliau terlalu apa? Berlebihan. Ya, kadang-kala ada orang-orang yang memuji Nabi itu sampai derajat Nabi ini sama dengan derajatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin nasar bin Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memuji aku terlalu berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani yang memuji Isa ibnu Maryam. Ya. Katakanlah bahwasanya ya, fa innama ana abdun, sesungguhnya saya adalah hamba. Ya, saya adalah hamba. Maka katakanlah bahwasanya adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan bahwa beliau adalah apa? Hamba. Ini supaya orang-orang tidak berlebihan dalam memuji Nabi sampai ya mengangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam derajatnya itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang hamba yang manusia yang juga makan, minum, kemudian punya istri, punya anak-anak, yang juga beliau itu sakit ya, dan juga bahkan meninggal dunia. Bahkan nabi-nabi itu ada yang sampai mereka itu dibunuh. Jadi para nabi dan juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah manusia yang juga makan, minum, sakit, dan juga meninggal dunia. Namun untuk supaya orang itu tidak merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus kita tambah sebagai apa? Bahwasanya beliau adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ingat-ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Oleh karenanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hamba. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika ada sahabat yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan juga kehendakmu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Nabi mengatakan, ataj'alu lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu tandingan? Namun ucapkanlah Masya Allahu summa syi'ta, ya, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu.
Jadi kata atau huruf waw saja itu bisa berefek apa? Seorang itu jatuh kepada kesyirikan. Maka jangan sampai kita mengatakan alhamdulillah ya anak saya selamat ya karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan engkau wahai dokter. Nah, ini nggak boleh ketika kita ya menggunakan kalimat apa? Dan tapi kita gunakan alhamdulillah Allah sudah selamatkan, kemudian karena sebab engkau wahai dokter anak saya bisa apa? Selamat. Jadi kalimat dan kita rubah menjadi apa? Kemudian atau summa. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau tidak dikultuskan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka bila beliau datang kemudian dihormati dengan berdiri. Ya, beliau datang kemudian dihormati dengan apa? Berdiri oleh para sahabat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada yang lebih dicintai oleh para sahabat melebihi kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu. Namun para sahabat itu kalau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka tidak berdiri. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatihi dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka ya bila diperlakukan demikian. Jadi kalau datang kemudian disambut berdiri itu tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beliau tidak diperlakukan terlalu apa? Berlebihan, dipuji terlalu berlebihan sehingga nanti berujung kepada apa? Pengkultusan yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disembah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyam sulalahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang ingin dihormati dengan berdiri maka hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kita kalau suka ketika kita datang orang-orang menghormati kita dengan berdiri, maka ancamannya adalah dengan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau misalkan ada orang datang kemudian kita sambut ya dengan berdiri untuk menyalami supaya lebih mudah ya, atau untuk membukakan pintu atau yang lainnya ya, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau sampai terlalu berlebihan dengan benar-benar menghormatinya dengan berdiri, maka bisa terancam dengan neraka. Kemudian yang berikutnya, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangkal agar beliau tidak dikultuskan adalah Nabi berwasiat tentang kuburannya. Ya. Nabi berwasiat tentang kuburannya. Beliau mengatakan, la taj'alu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai id. Id itu artinya apa Pak? Id itu artinya adalah yang berulang datangnya. Makanya dikatakan ya Idul Fitri karena dia berulang datangnya setiap apa? Tahun. Maka maksud menjadikan kuburan Nabi sebagai id itu adalah berulang-ulang datang ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari datang ke kuburan Nabi, bahkan sehari bisa lebih daripada satu kali, maka ini tidak dibenarkan. Namun kalau misalkan kita memang umroh kemudian ziarah ke kota Madinah, maka kita dianjurkan ya untuk berziarah ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sengaja datang atau menjadikan ziarah ke kuburan Nabi itu ya setiap hari, bahkan sehari itu lebih daripada satu kali, maka ini adalah hal yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Karena para sahabat mereka tidak datang setiap hari ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada peringatan dari Nabi, la taj'alu qabri ida.
jangan kalian jadikan kuburanku itu ya sebagai aib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai tempat ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa ya tentang kuburannya. Beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa meminta kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Maka sebagai bentuk ya supaya orang-orang itu tidak menjadikan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berhala yang disembah, maka pemerintah Arab Saudi menjadikan kuburan Nabi itu temboknya berlapis-lapis. Ya, jadi memang ya awalnya kuburan Nabi ini tidak berada di dalam masjid, namun karena perluasan akhirnya kuburan Nabi berada dalam masjid. Namun pada akhirnya kuburan tersebut dijadikan temboknya berlapis-lapis, dan orang yang berziarah nggak bisa ya lama-lama ya untuk berada di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada askar yang menjaga, namun tetap saja terkadang ada orang-orang yang tadi ya karena terlalu berlebihan terhadap orang soleh, pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disembah. Kita bisa lihat, saya pernah lihat ada orang yang sudah diusir dari jalur untuk ziarah, dia keluar ya, kemudian dia sujud menghadap kuburan, tidak menghadap apa? Kiblat. Lihat bagaimana ketika orang dia sudah jatuh kepada kesyirikan dan terlalu berlebihan terhadap orang saleh. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kuburan. Ya, bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kuburan? Karena kuburan adalah ya tadi tempat di mana orang-orang dia jatuh kepada kesyirikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat melarang yang namanya ziarah kubur. Di awal-awal Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat melarang yang namanya ziarah kubur. Karena di awal Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir orang-orang yang baru masuk Islam kemudian dia jatuh kepada pengkultusan terhadap orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha. Adapun sekarang maka silahkan kalian berziarah kubur. Jadi sekarang ziarah kubur boleh. Namun ziarah kubur itu ya hendaknya hanya ada dua yang kita kerjakan. Yang pertama adalah untuk mengingat kematian. Yang kedua adalah untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bukan kita malah berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi ziarah kubur itu tujuannya dua, untuk mengingat kematian, dan yang kedua adalah untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sempat melarang yang namanya ziarah kubur supaya orang-orang itu tidak jatuh kepada pengkultusan. Kemudian yang kedua, sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kuburan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang meninggikan kuburan. Sebagaimana pesan Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyat Al-Asadi. Ali pernah mengatakan ya, Abul Hayyat Al-Asadi pernah mengatakan, qala li Ali bin Abi Thalib, berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib, ala aba'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku mengutus engkau
sebagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku, Allah tada timsalan illa tomastah, janganlah engkau biarkan berhala-berhala itu kecuali engkau hancurkan, wala qabran musrifan illa sawaita, dan juga jangan engkau biarkan kuburan-kuburan itu yang tinggi-tinggi kecuali engkau ratakan. Namun sekali lagi ini pun kita lakukan harus dengan apa? Hikmah kalau kita ingin melakukannya. Artinya ini tidak boleh sembarangan kita lakukan karena akan merusak ya dakwah apa? Islam. Ada kuburan tinggi langsung kita ratakan. Baru pulang dari pengajian ini kemudian kita lihat kuburan-kuburan langsung kita ratakan, ini juga tidak dibenarkan dalam agama kita ya. Namun di sini intinya adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kuburan-kuburan yang ditinggikan itu untuk diratakan. Tujuannya adalah supaya tidak ada yang namanya pengkultusan, supaya orang-orang itu tidak berlebihan terhadap orang-orang saleh ya. Itu tujuannya, supaya orang-orang tidak berlebihan terhadap orang-orang saleh. Kemudian diantara sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kuburan adalah Nabi melarang sholat di kuburan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian itu sholat menghadap ke arah kuburan. Makanya ini semua dari apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kuburan, ternyata semuanya apa? Dilanggar oleh apa? Umatnya. Banyak masjid-masjid yang kemudian ada kuburannya, kemudian juga banyak kuburan-kuburan itu yang ditinggikan. Artinya semua apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kuburan ternyata dilarang oleh dikerjakan oleh umatnya. Maka ini adalah cara-cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar seorang itu tidak terjatuh kepada kesyirikan, karena diantara penyebab dari kesyirikan adalah seorang itu dia terlalu berlebihan terhadap orang-orang saleh. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesyirikan di zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syiriknya orang sekarang lebih parah daripada syiriknya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Apa saja kesyirikan di zaman sekarang itu yang lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu? Yang pertama adalah dari sisi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu mereka kalau dalam kondisi genting maka mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang zaman sekarang dalam kondisi genting, dalam kondisi lapang, mintanya kepada selain Allah. Sebagaimana diceritakan ada orang yang safar ya, naik di atas kapal. Kemudian kapalnya ini ya terkena ombak, hampir tenggelam mereka. Sehingga mereka-mereka yang ada di atas kapal itu teriak-teriak menyebut nama wali, ya Badawi, ya Abdul Qadir Jailani, macam-macam wali dipanggil-panggil ya. Jadi mereka dalam kondisi genting itu yang dipanggil-panggil adalah apa? Wali-wali. Tetapi orang-orang musyrik di zaman dahulu mereka sama naik kapal, kemudian ada badai, ada ombak, namun mereka berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka naik di atas bahtera, kemudian ada badai, ada ombak ya, maka mereka da'awallah mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang musyrik itu ketika genting berdoa kepada Allah. Tapi orang-orang zaman sekarang kalau dalam kondisi lapang genting dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang-orang musyrik itu dia meyakini akan adanya
Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tanya kepada Husain, "Ya Husain, engkau punya berapa Tuhan?" Maka dia mengatakan, "Saya punya 7 Tuhan, 6 di bumi dan satunya di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Ya. Satu yang di langit ini adalah mereka minta, mereka berdoa ketika dalam kondisi genting. Tapi kalau dalam kondisi lapang, mereka mintanya kepada berhala-berhala mereka. Kemudian yang kedua, syirik zaman sekarang lebih parah daripada zaman dahulu. Zaman dahulu itu mereka kesyirikannya hanya pada uluhiyah, yaitu dari sisi ibadah saja, yaitu mereka beribadahnya selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ya, adapun zaman sekarang mereka syiriknya ini pada rububiyah dan uluhiyahnya juga. Sebagaimana tadi yang sudah kita contohkan tentang orang-orang yang punya keyakinan apabila Ratu Pantai Selatan ya tidak diberikan sajen, atau penunggu gunung ini tidak diberikan sajen, maka akan ngamuk dan akan terjadi malapetaka yang besar. Maka tandanya dia meyakini ada selain Allah yang mengatur apa? Alam ini. Tapi yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya tauhid ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bagaimana bahayanya yang sangat mengerikan, menjadikan orang itu kekal di dalam neraka, kemudian ya dosanya tidak diampuni. Maka hendaknya kita ajarkan tauhid sejak dini kepada anak-anak kita. Jadi sejak dini sudah kita ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Jangan malah kita yang mengajarkan kesyirikan kepada anak-anak kita. Contohnya misalkan ya, anak kita bersama teman-temannya mau pergi ke pantai. Kalau ke pantai itu pantangannya baju warna apa, Pak? Warna apa ke pantai? Warna hijau ya. Ada yang pakai baju, kamu pulang dulu ya, jangan pakai baju hijau, bahaya. Nanti bisa terjadi apa? Musibah. Nah ini berarti kita mengajarkan apa? Kesyirikan kepada anak kita. Justru kita harus mendidik mereka kepada apa? Tauhid. Ketika misalkan, kamu kok pakai baju hijau, nanti bisa bahaya loh, bisa ini, bisa itu. Maka kita ingatkan, tidak apa-apa. Mau merah, mau hijau, mau coklat, tidak masalah. Yang penting ke pantainya pakai baju, jangan apa? Telanjang. Ya. Jadi mau warna apa aja nggak masalah. Kita harus ajarkan kepada mereka, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas yang masih kecil, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepadanya tauhid, ya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai gulam, wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, ya. Kemudian idza sa'alta fas'alillah, bila engkau minta maka mintalah hanya kepada Allah. Demikian saja ya, wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua.